Hai teens, jumpa kembali dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan Ibu Elidiah Praptanti dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Mengenal Dosa, berdasarkan Roma 3 ayat 9 sampai 20 bersama saya, Angelika Feodora Hasibuan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu ada dalam hati kami, agar kami tergerak untuk mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Yang akan menjadi pusat permenungan kita adalah Roma 3 ayat 20. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Seorang anak kecil melihat sebuah stoples di meja dapur. Di atas stoples tertulis peringatan dari ibunya, "Jangan dibuka." Si anak merasa penasaran. Dia bertanya-tanya, "Mengapa tidak boleh? Apa yang ada di dalamnya?" Karena tidak tahan, akhirnya dia membuka stoples itu diam-diam. Ternyata di dalamnya bukanlah kue seperti yang ia bayangkan, melainkan rempah-rempah beraroma menyengat. Si anak menjadi tahu alasan dari larangan itu. Bukan karena ada sesuatu yang menarik di dalam stoples, melainkan karena isinya tidak cocok untuk dimakan. Dia pun belajar dari pelanggarannya. Paulus dalam konteks suratnya ingin menunjukkan bahwa hukum Taurat diberikan untuk menyadarkan manusia akan dosa. Hukum Taurat tidak dapat memberikan pembenaran di hadapan Allah karena tidak ada manusia yang mampu menaatinya dengan sempurna, karena manusia telah jatuh ke dalam dosa. Pembenaran di hadapan Allah tidak mungkin dicapai melalui perbuatan manusia, melainkan melalui anugerah-Nya. Hukum Taurat berperan untuk menyadarkan manusia akan keberdosaannya, karena dengan adanya hukum, manusia dapat melihat standar kebenaran Allah dan menyadari betapa jauhnya mereka dari standar itu. Dalam hal ini, hukum Taurat bertindak sebagai cermin yang menunjukkan kebutuhan manusia akan juru selamat. Teens, seperti peringatan yang dituliskan oleh ibu si anak tadi, firman Tuhan membantu kita mengenali dosa. Namun, tujuannya bukan untuk menjatuhkan kita, melainkan untuk membawa kita kepada kesadaran bahwa kita membutuhkan Yesus sebagai juru selamat. Jadi, ketika kita gagal, jangan larut dalam rasa bersalah, tetapi datanglah kepada Tuhan untuk memohon pengampunan dan bimbingan. Belajarlah untuk rendah hati, mengakui keterbatasan kita, dan menyadari bahwa kita membutuhkan kasih karunia Tuhan. Mari kita menutup renungan kita hari ini di dalam doa. Ya Tuhan, pada hari ini kami belajar untuk semakin sadar bahwa kami selalu membutuhkan Diri-Mu sebagai juru selamat kami. Kiranya kami semakin menghidupi kesadaran tersebut, dan kami juga semakin sadar akan ketidakterbatasan kami dan ketidakmampuan kami dalam kehidupan kami di hadapan-Mu, agar kami semakin mau memohon pengampunan dan bimbingan dari-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati.